Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tri Juliana Firmansyah dari Prodi Manajemen kelas era 8. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Selamat menyaksikan. Baiklah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu teori ekonomi. Jadi teman-teman, teori ekonomi adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada analisis dan pengembangan prinsip-prinsip atau konsep-konsep dasar untuk memahami bagaimana sumber daya manusia, bagaimana sumber daya yang ada dialokasikan, bagaimana keputusan ekonomi itu dibuat, dan bagaimana pasar itu bekerja. Nah, teori ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan, memprediksi, dan membantu aktivitas ekonomi di berbagai skala, mulai dari individu maupun global. Nah, ada juga jenis-jenis teori ekonomi, teman-teman. Di sini ada jenis teori ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi mikro, yang dimana berfokus pada individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, topik utama yang meliputi teori ekonomi ini tuh salah satunya yaitu teori permintaan dan penawaran, yang dimana terdapat ada elastisitas harga, teori produksi dan biaya, dan keseimbangan pasar. Terus yang selanjutnya, yang kedua itu ada ekonomi makro, yang dimana ekonomi makro ini berfokus pada penganalisan fenomena ekonomi yang berskala besar seperti perekonomian nasional ataupun global. Nah, topik utamanya juga meliputi mengenai tentang pendapatan nasional dan produk dinamika bruto atau PDB, terus inflasi dan deflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta perdagangan internasional dan nilai tukar. Nah, lanjut, di sini juga ada komponen utama teori ekonomi. Ada apa aja sih di dalam komponen teori ekonomi itu? Nah, yang pertama ada asumsi dasar, teman-teman. Yang dimana teori ekonomi seringkali menggunakan asumsi seperti nasionalitas, individu, keterbatasan sumber daya, dan preferensi konsumen untuk menyederhanakan analisis. Nah, yang kedua juga ada model ekonomi, yang dimana model ekonomi adalah referensi matematis ataupun sebuah grafis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, dan harga. Yang ketiga yaitu ada prinsip dasar. Apa sih yang ada dalam prinsip dasar itu? Yang pertama ada hukum permintaan, yang dimana ketika harga barang naik, permintaan cenderung turun dan sebaliknya. Terus ada hukum penawaran, yang dimana juga ini juga ketika harga barang naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang dan sebaliknya. Nah, yang terakhir ada keseimbangan pasar, yang dimana ini juga sering terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya kita memasuki ke dalam manfaat teori ekonomi, teman-teman. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas tentang manfaat dari teori ekonomi. Dan salah satunya itu yang pertama ada pemahaman masalah ekonomi, yang dimana ini tuh dapat membantu kita dalam memahami fenomena ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ataupun ketimpangan yang ada. Yang kedua ada perumusan kebijakan. Ini juga membantu pemerintah dalam ataupun lembaga lain dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan, yang dimana membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Dari teori ekonomi terus berkembang seiring dengan perubahannya kondisi sosial, politik, teknologi yang memungkinkan analisis yang lebih relevan terhadap tantangan ekonomi yang modern. Nah, sekarang kita memasuki tentang ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi, yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi dan konsumsi barang, serta sebagai masalah yang bersangkutan dengan itu seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Selain itu juga ilmu ekonomi memiliki ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang banyak dengan sarana seperti pemenuhan yang terbatas atau ekonomi. Ilmu ekonomi juga ilmu ekonomi juga merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas, karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas, maka ilmu ekonomi lah muncul.
Dengan mempelajari ilmu ekonomi, maka kita akan dapat memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis kebijakan sumber daya. Nah, manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun pernyataan positif dan normatif tentang ilmu ekonomi ini, teman-teman. Nah, pernyataan positif bersifat deskriptif dan membuat klaim tentang bagaimana dunia ini, sementara pernyataan normatif bersifat perspektif dan membuat klaim tentang bagaimana dunia seharusnya. Di sini ada pernyataan positif seperti menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta ini berhubungan dengan perkiraan tentang hal yang sudah ada dan terjadi. Contohnya itu seperti pemaparan teknologi dalam sektor pertanian yang menunjukkan hanya sedikit orang yang berhasil dalam sektor pertanian sebab hanya sebagian warga yang aktif dalam kegiatan produksi, sedangkan yang lainnya konsumen alhasil hanya sebagian orang yang menikmati kekayaan. Nah, dalam kasus ini tuh merupakan pernyataan positif dan dapat ditelaah kebenarannya menggunakan dua data atau fakta yang tersedia. Untuk pernyataan normatifnya itu, pernyataan normatif berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam pembahasan mengenai tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam analisis ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan jumlah barang yang diminta dalam konsumen itu yang ditawarkan oleh produsen. Konsep ini juga memberikan wawasan mendalam tentang responsibilitas pasar terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor lain yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan pasar. Elastisitas permintaan juga mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang. Elastisitas permintaan juga mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga. Sementara elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Melalui pembahasan elastisitas ini dan penawaran, diharapkan kita semua dapat memahami pentingnya konsep ini dalam menganalisis dan merespon dinamika ekonomi yang selalu berubah. Sebelum itu juga mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian tentang elastisitas. Elastisitas adalah sebuah ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan suatu persen pada variabel lain. Elastisitas juga merupakan tingkat kepekaan perubahan tingkat kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan ini digunakan rasio dan perbandingan derajat kepekaan digunakan barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kualitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Selanjutnya juga di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis, yang dimana permintaan elastis itu terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga, yang memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Nah, yang kedua itu ada permintaan inelastis, yang dimana permintaan inelastis ini terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan, yang memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Yang ketiga itu ada permintaan elastis unitary, yang dimana permintaan elastis unitary jadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga, yang memiliki arti juga bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang barang-barang elektronik. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna, yang dimana permintaan ini terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, yang memiliki arti juga bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap permintaan, misalnya obat-obatan. Nah, yang kelima ada permintaan elastis sempurna, yaitu terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Sumbu X atau sumbu
sumbu Q dengan sumbu X, yang memiliki arti bahwa perubahan ini tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Misalnya bumbu-bumbu. Di sini juga ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi, yang dimana banyak dan semakin naik barang substitusi, elastisitas permintaan juga bakal kian besar. Nah, yang kedua itu ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan dari barang tersebut. Yang ketiga ada pengeluaran atas barang dan jasa, yang dimana semakin besar persentase pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaan cenderung semakin tinggi. Selanjutnya yang keempat ada elastisitas kebutuhan, yang dimana elastisitas kebutuhan itu termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Artinya apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau sangat besar, berpengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Baiklah, sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Nah, di sini yang pertama ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi, yang dimana semakin banyak barang dan semakin baik barang substitusi, maka elastisitas permintaan juga bakal kian membesar. Yang kedua juga ada jumlah penggunaan barang dan jasa, yang dimana ketika jumlah penggunaan barang mempresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen, semakin besar jumlah penggunaan suatu barang atau jasa, semakin besar juga elastisitas permintaannya. Nah, yang ketiga ini ada pengeluaran atau pengeluaran atas barang dan jasa, yang dimana semakin besar persentase pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya juga cenderung semakin tinggi. Nah, selanjutnya juga kita akan memasuki ke dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Ada apa saja sih? Yang pertama itu ada jumlah persediaan, yang dimana apabila perusahaan menyimpan persediaan barang atau jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Selanjutnya ada mobilitas faktor produksi, yang dimana faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Nah, yang ketiga ada jangka waktu produksi. Dalam jangka waktu produksi ini sangat mempengaruhi elastisitas. Sebagai contoh, karena elastisitas penawaran ini barang industri akan berbeda dengan produk pertanian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi mengenai tentang masalah ekonomi, yang dimana ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi oleh semua orang masyarakat, baik secara individu, kelompok, pemerintah, ataupun pengusaha maupun pejabat sekalipun. Nah, masalah ekonomi inilah yang mendasari orang untuk melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Nah, secara sederhana juga ada nih kelangkaan yang menyebabkan ekonomi itu, dari permasalahan ekonomi. Secara sederhana juga pengertian dari kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Nah, selain itu juga didukung oleh masalah pokok ekonomi, yang dimana masalah pokok ekonomi itu adalah suatu masalah yang muncul ketika sumber yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ini tuh sering muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik, tradisional, dan masalah ekonomi modern. Nah, di sini ada masalah-masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada salah satunya itu yang paling sering kita muncul dalam kehidupan kita itu yaitu kemiskinan, yang dimana kemiskinan juga suatu masalah yang melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Nah, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang dimana masalah ini dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan, dan ketidakadilan. Yang ketiga juga ada pengangguran. Nah, ini juga salah satu masalah yang besar dan memang cukup sulit juga untuk diatasi. Nah, pengangguran ini terjadi ketika sebagian besar angkatan tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Nah, yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang rendah itu mengacu pada laju pertumbuhan produk domestik atau bruto seperti PDB yang lambat. Nah, di sini juga ada perbedaan masalah ekonomi modern dan klasik. Dalam modul ekonomi kelas 10 yang disusun Yusmarini dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan tentang perbedaan masalah ekonomi aliran klasik dan modern. Ada 3 perbedaan di dalamnya. Yang pertama itu tentang produksi, yang menyangkut masalah usaha atau kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua itu ada konsumsi, yang dimana masyarakat
kegiatannya itu menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada distribusi, yang dimana menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Di sini juga ada 3 perbedaan ekonomi modern, yaitu yang pertama what ataupun apa dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan seperti komoditas yang diharuskan diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Yang kedua ada how, bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Yang ketiga ada for whom, yang dimana untuk siapa. Nah, pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk ini dihasilkan. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama dari sumber daya alam, yang dimana faktor sumber daya alam ini berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat kebutuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang ada. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Faktor SDM ini meliputi ketersediaan tenaga kerja. SDM juga merupakan elemen utama yang dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi. Selanjutnya ada modal kerja, yang dimana modal kerja ini merupakan jumlah dari aktiva, lancar atau kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada proses distribusi, yang dimana distribusi ini merupakan kegiatan dan tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen. Dan yang kelima ada tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ini berhubungan dengan perbedaan gaya hidup di masyarakat. Dan ini ada juga pengertian dari masalah ekonomi modern, yang dimana masalah pokok ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Setiap negara juga akan menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti kebutuhan masyarakat harus membuat pilihan. Bila kita di sini memasuki materi tentang teori permintaan dan pendapatan. Langsung saja kita akan membahas mengenai tentang definisi permintaan dan kurva permintaan. Yang pertama ada permintaan. Permintaan itu bisa didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode. Dan sedangkan kurva permintaan itu adalah sebuah definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Nah, permintaan di sini juga ada macam-macam permintaan. Jadi ada juga permintaan pasar. Yang pertama ada permintaan perseorang, yang dimana permintaan perseorang ini adalah sebuah permintaan yang sejumlah barang dan jasa pada waktu yang tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar itu permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Nah, sekarang kita memasuki ke definisi penawaran dan kurva penawaran. Penawaran adalah sebuah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen terhadap konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sebuah grafik hubungan antara harga barang ataupun jumlah penawaran. Jadi dari teori permintaan dan penawaran ini adalah sebuah dasar analisis sebuah pasar yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan. Dalam konsep-konsep utama melibatkan hukum permintaan dan penawaran, yaitu bahwa dengan asumsi faktor lain tetap, perubahan harga akan memicu reaksi balik dalam jumlah yang diminta maupun ditawarkan. Nah, kita juga memasuki ke dalam teori produksi, yang dimana sebuah konsep dari ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan untuk menghasilkan output ataupun produk. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan perorangan. Pengertian perusahaan perorangan, yang dimana perusahaan perorangan ini adalah bentuk usaha yang dimiliki ataupun dikelola dan dijalankan oleh suatu orang. Nah, ada karakteristik dari perusahaan perorangan itu. Yang pertama, dia itu kepemilikannya tunggal. Terus tanggung jawabnya tidak terbatas, kontrol penuh oleh si orang tersebut, serta memiliki
faktor produksi dan output yang dihasilkan. Ada faktor-faktor produksi. Yang pertama itu ada tanah, yang dimana meliputi sumber-sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya seperti lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Nah, yang kedua itu ada modal, yang meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga ada tenaga kerja, yang dimana merujuk pada upaya manusia untuk dikerahkan dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada kewirausahaan, yang merupakan kemampuan untuk mengorganisir. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi adalah sebuah konsep fundamental dalam ekonomi yang menghasilkan bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi ini tentang perusahaan dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Nah, kita berganti pembahasan kepada perilaku konsumen, yang dimana pemahaman akan perilaku konsumen ini adalah sebuah tugas penting bagi pemasar, karena para pemasar ini mencoba memahami perilaku konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tapi bagaimanapun juga ketidakpuasan konsumen itu pada tingkat tertentu masih akan ada beberapa pemasar masih belum menerapkan konsep pemasaran, sehingga mereka tidak berorientasi pada konsumen dan tidak memandang kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Perilaku konsumen akan lebih jauh dalam beberapa lagi karena alat menganalisis perilaku konsumen ini tidak pasti. Para pemasar kemungkinan tidak mampu menetapkan secara akurat apa yang sebenarnya yang dapat memuaskan para pembeli. Pada tahap pembelian juga konsumen akan melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian konsumen melakukan konsumsi atau penggunaan produk, evaluasi kinerja produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan. Ada pula macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi mikro, yang dimana teori ini beranggapan setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua itu ada teori psikologis. Di dalam teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga ada teori antropologis, yang dimana teori ini juga menekankan perilaku pembeli dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Perilaku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal, yang dimana manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimalkan ataupun memaksimumkan kepuasan yang dapat dapainya. Diterangkan sebagaimana seorang akan menentukan konsumsi ke atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Yang kedua ada pendekatan nilai guna ordinal, yang dimana manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain, dan konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan